Jadi jauh sebelum Andi Aswan ini mendeklarasikan bahwa saya punya scan ijazah asli Jokowi dengan yang dirakyat dengan gestur yang yakin. yakin, dan ternyata di rakyat bersuara dia katanya dapatkan dari Joshua Sinambela. Joshua nggak ngaku. Okay. Entah dari mana katanya kan begitu. Ternyata jauh sebelumnya Joshua Sinambela ini sudah menggadang-gadang dia punya hasil scan, Bang. Dan saya lihat dari situ itu hasil image registration, bukan hasil scan. Jadi jauh sebelum rakyat bersuara ini, kalau nggak salah ini, Topi Merah sudah menganalisa analisa dari kayaknya Topi Merah ini mengikuti analisa dari Joshua Sinambela itu. Oke. Nah di situ ya yang saya tonton, Topi Merah menganalisa hasil analisa Joshua Sinambela yang diklaim adalah hasil scan ijazah Jokowi. Iya. Jadi jauh sebelum Andi Aswan ini mendeklarasikan bahwa saya punya scan ijazah asli Jokowi yang dirakyat dengan gestur yang yakin. Yakin, dan ternyata di rakyat bersuara dia katanya dapatkan dari Joshua Sinambela. Joshua nggak ngaku. Nggak ngaku. Okay. Entah dari mana katanya kan begitu. Nah padahal jauh sebelumnya Topi Merah sudah membantah. Ternyata jauh sebelumnya Joshua Sinambela ini sudah menggadang-gadang dia punya hasil scan, Bang. Dan saya lihat dari situ itu hasil image registration, bukan hasil scan. Kelihatan dari kerapatan pikselnya itu, Bang. Itu ya sama dengan punyanya yang diupload oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April. Iya, gitu loh, Bang. Nah, makanya saya bilang ini harus di-trace. Siapa yang asal muasal mengklaim memiliki hasil scan ijazah Jokowi yang dari analog itu menjadi digital itu? Apakah Joshua Sinambela atau Andi Aswan? Oke. Gitu. Saya yakin itu dari Joshua Sinambela karena jauh sebelumnya dia sudah menggadang-gadang itu. Oke, tapi itu diduga ya, diduga. Iya, Kita tidak boleh menuduh kan, iya. Tapi diduga ya. Oke, ada satu hal lagi yang menarik sesungguhnya ya, Rismon ya. Sejauh ini kita disodorkan fotokopi baik analog maupun digital, atau yang digital seolah-olah tidak fotokopi ya, yang seolah-olah asli kan. Yang digital kan ada warna, ada yang nggak warna kan. Dari ijazah Jokowi yang katanya asli, yaitu yang berkacamata, dan itu firm di KPU Solo, KPU DKI dan KPU Nasional, ya kan, bahwa yang namanya ijazah yang asli itu yang kacamata. Jadi kalau nanti besok-besok ada keluar yang nggak kacamata itu pasti salah. UGM pun mengafirmasi itu. Dan tata letak huruf juga. Ya, dan cuma masalahnya adalah sampai sekarang kita tidak pernah melihat analognya itu yang analog yang sebagai sumber asli yang di scan itu. Iya. Apa yang bisa Rismon simpulkan mengenai hal ini? Ya, pertama analog itu ada beberapa kemungkinan kan, Bang. Iya. Analog itu memang ada. Ya. Ya. Tapi belum tentu asli. Belum tentu itu yang diproduksi oleh UGM atau tempat lain. Ya. Yang kedua memang analog itu tidak ada. Tidak ada. Yang ada digital itu aja. Ijazah itu dibuat secara digital. Ya. Seperti prediksi saya, Bang. Kenapa prediksi saya dibuat secara digital? Karena memang dari fotonya itu, foto terlalu pria. Terlalu cantik. Kontrasnya terlalu hebat, Bang. Oke. Coba Abang perhatikan foto ijazah Abang UGM. Iya. Udah buram itu. Udah buram, Bang. Artinya apa? Kenapa saya bilang kontrasnya sangat tinggi? Perbedaan antara hitam dengan abu-abu dan putih di situ hebat ya. Tegas. Sementara foto saya saja tahun 98 dari UGM itu saya pakai ijazah jas juga dengan tampilan latar dengan itu sudah terdowngrade.
Artinya Iya, apa? iya, iya. Perbedaan antara hitam, putih, abu-abu itu sudah semakin samar. Oke. Makanya kontrasnya semakin rendah. Nah, sementara yang ada di situ tuh kontrasnya tinggi banget, jauh hebat banget. Iya, Untuk iya. tahun 85. 85. gitu. Oke, jadi ya ini analisis dari Rismond dan ini common sense dari kita semua. Ada dua kemungkinan. Memang ada ijazah analognya. Analog itu yang berbentuk kertas ya. Nih. Dan fisiknya ada, tetapi belum sampai penilaian apakah fisik itu asli atau tidak asli karena belum pernah diperlihatkan. Atau analognya itu tidak pernah ada. Dokumen yang beredar itu dokumen yang memang digital semua. Yang dibutuhkan, kalau dibutuhkan baru di print. Bisa jadi kan? Iya, Bang. Makanya kan ada belepotan apa itu ya? Ya, ada tinta kan. Tinta-tinta itu kan kemungkinan di pojok kan kiri ketika bawah dibutuhkan kanan. di print kan gitu Iya. kan. Nah, ini sebenarnya mudah sekali bagi penyidik baik di Polda Metro maupun Mabes Polri ya Bareskrim untuk melakukan proses penyidikan. Apalagi muncul bukti-bukti baru. Ya Andi Azwan ini, Kasmujo dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bukan membuka mata ya, membuka ruang hati dan keadilan para penyidik untuk tidak apa ya istilahnya. Bayangkan ini kesannya tidak profesional, main-main, tapi yang digunakan pasal dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ngeri kali Mimon. Ngeri kali negara ini. Ngeri kali negara ini. Padahal Rismond kemana-mana tidak pernah dianggap sebagai penjahat. Oke. Meluluskan ratusan sarjana teknik saya. Oke, silakan closing statement. Ya. Ada yang mau tanya nggak di sini? Nggak ada ya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Jadi nanti ketika dilaporkan Andi Ya. Aswan dan Joshua Sinambela itu harus diperiksa dulu. Itu benar dari analog atau memang versi digital dari digital lain? Iya. Ya, sebuah teknik Iya tadi dipakai. maksudnya digitalnya Dian Sandi digitalkan lagi. Iya, Bang, gitu. Yang tadi bentuknya Nah, trapesium kalau dia dijadikan benar kotak. dari versi analog itu harus dijejak. Iya. Analog punya siapa? Iya. Gitu Iya. loh, Bang. Kalau benar klaim dari Andi Aswan maupun Joshua Sinambela, ya, itu dari analog yang mana? Padahal katanya sudah dikuasai oleh Polda Metro Jaya yang analognya. Iya. Jangan-jangan mereka men-scan, kalaupun itu dari hasil scan adalah versi analog dari yang nggak jelas juga, Bang. Oke. Gitu loh. Jadi Ya. jadi itu perlu dijejak. Jadi sehingga karena kami berkepentingan karena Joshua Sinambela adalah salah satu ahli yang di BAP Iya. oleh Polda Metro Jaya untuk menuduh kami, membuktikan bahwa kami mengedit. Kami Oke. berkepentingan di sini. Oke. Gitu loh. Ya. Jadi Joshua Sinambela silakan buktikan kalau Anda punya file dari scan ijazah asli, ijazah analognya dari mana? Kalau enggak, ya mengaku saja bahwa itu sebenarnya versi digital dari digital lain. Oke. Yang Anda klaim bahwa itu adalah scan. Dan tinggal dari dicari ijazah otaknya analog. siapa ya kan? Otaknya siapa Iya. untuk melakukan itu kan gitu, Bang. Ini yang namanya manipulasi sesungguhnya. Inilah manipulasi, mengklaim bahwa itu asli padahal sesungguhnya adalah cuma pakai teknik aja, sebuah teknik untuk memproses itu dalam bentuk digital lain. Oke, dan perlu diketahui sobat semuanya ya, yang dilakukan Rismond ini adalah meneliti dari apa yang disajikan oleh Dian Sandi. Iya. Jadi mereka mengatakan ini asli, nah diteliti karena gitu. Oh enggak, itu enggak asli. Kalau memang ada versi yang mereka anggap asli lagi, ya mana silakan tampilkan kan. Dan satu Tapi, lagi, Bang, ya. ada statementnya Joshua Sinambela yang cukup mencederai marwah UGM loh, Bang. Iya. 50% dari skripsi di Fakultas Kehutanan tahun 80 Tidak ada tahun tanda tangan. 85 seperti punya Pak Jokowi katanya. Tidak ada. Oh, Tidak oke. ada tanda tangan penguji. Oke. Lembar pengesahan penguji. iya. Itu sebenarnya Rektor of Emilia itu harusnya apa ya? Merasa terhina itu harusnya. Oke. Kalau UGM merasa Oke. UGM Oke. seperti itu ya, Bang ya. Oke. 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 Tetapi kita tidak sampai ke sana. Enggak, karena objek yang saya teliti kan lembar pengesahan itu, Bang. Oke, Lembar pengesahan oke. pembimbing. Oh kan? ya benar juga sih. Tapi sesungguhnya kan masalah pokoknya adalah ijazah palsunya kan. Iya. Kalau seandainya sudah selesai dengan ijazah palsunya, ngapain kita ngoprek-ngaprek skripsi dan lain sebagainya atau registrasi dan lain sebagainya. Iya. Kan terlalu lebar sebenarnya.
tinggal hadirkan dokumen aslinya katanya, lalu sama-sama diteliti kan begitu. Nah, oke, silakan closing statement Bro Ramdan. Ya, sebenarnya saya mau mengapresiasi ya teman-teman netizen, di mana ini kan ruang publik. Kalau pakai teorinya Habermas, kan ruang publik itu orang menyampaikan pandangan, pendapat, Gantian. dan juga Ayo, Bang, itu Bang tidak Jamada. bisa selesai satu kali, harus berulang Ayo, kali. Bang. Bang Tadi Jamada Dr. sini. Rismon sudah menyampaikan bahwa Hah? Oke. apa namanya dalam ruang publik satu sanggahan bisa disanggah dengan yang lainnya. Memang kalau memang ada dokumen manual yang tadi yang fisiknya ada, ini kan ruang publik, Ya. ya silahkan diunggah, dan itu kebenaran kan diungkap, tidak bisa kemudian sebuah percakapan di ruang publik yang sekali dua kali tapi kemudian berulang kali sehingga terkonstruksi dengan kebenaran. Dan Oke. kira itu yang teori Habermas lah, bagaimana orang-orang rasional kemudian menemukan sebuah kebenaran dalam sebuah ruang publik. Itu saja menurut saya, dan kita apresiasi lah teman-teman netizen yang kemudian berkomen, bahkan bisa mengungkap kebenaran di satu sisi dengan kalau ada faktanya sampaikan, dan kita akan membantu juga penyidik pada akhirnya. Oke, ya. Jadi Refli Harun itu memang harus cadas dan cermat ya. keren Cadas. Dan cadas, sorry. Makasih. Jadi sobat Eros sekalian, Habermas itu filsuf Jerman ya, bukan orang Banyuasin. Masih Atau orang mau Banyumas. ditutup atau apa Bang Jagir? Apa boleh? Apa pertanyaannya? Ya apa? Kenapa? Apa? Ya. Apa Pak? Enggak jelas ini pertanyaannya. Iya. Ya. Ya. Aduh, saya nggak bisa nangkep. Bisa nggak nangkep pertanyaan? Maksudnya kan verifikasi calon perseorangan maupun partai politik itu kan ranahnya KPU. Kira-kira gitu Pak Kapten Situmorang ya. Ketika itu selesai diperiksa KPU, apakah kemudian selesai? Saya pikir enggak. Bisa kemudian kalau diketemukan di kemudian hari ada misalkan palsu dokumen itu, ya harus kemudian diperiksa ulang. Bahkan yang melakukan itu bisa dipidanakan karena diduga melakukan pemalsuan dokumen dan seterusnya. Jadi nggak bisa ketika seorang pejabat publik, katakanlah penyelenggara pemilu selesai, ini dianggap sudah benar gitu loh. Tapi kemudian di kemudian hari ada suatu hal yang kemudian salah, ya bisa dilaporkan. Saya pikir itu Pak Kapten Situmorang. Jadi begini, saya tambahkan ya. Klaim kebenaran prosedural itu tidak bisa mengalahkan kebenaran substantif. Mungkin at that time KPU melakukan verifikasi dan menganggap benar. Tapi belakangan hari tiba-tiba ditemukan fakta ternyata tidak benar. Maka yang tidak benar itu yang diikuti. Cuma rezimnya berbeda. Kalau kemarin rezim pendaftaran, kan begitu? Pendaftaran sebagai calon presiden, calon bupati atau calon wali kota dan calon gubernur. Sekarang rezimnya adalah rezim tindak pidana. Salah satunya tindak pidana pemalsuan dokumen bisa yang sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri tapi untuk sementara belum ditindaklanjuti. Nah, oke, sudah datang ke kita Bang Jahmada ya. Dulu namanya Gajah Mada, tapi terlalu berat nama itu rupanya. Ini kita jangan dulu ini kan. Karena itu lain masalah ya. Bang Jahmada ini kebetulan kita bersama Dr. Taufik, Bang Jahmada, saya dan beberapa lainnya ya termasuk juga Valdina Sution itu mendapatkan surat kuasa ya. Mendapatkan surat kuasa dari RRT. Tetapi mungkin Bang Jahmada hari ini akan mendampingi Rismon ya untuk wajib lapornya ya. WL itu wajib lapor ya, bukan wanita lain bukan ya. Oke ya. Nah, gimana komentar Bang Jahmada? Tadi saya tanya perasaan klien kita, Rismon mengatakan, waduh, dia lama jauh di Bali gitu kan, ongkos lah macam-macam kalau dia wajib lapor melulu kan, nggak tahu sampai kapan ini. Dan yang kedua barangkali apa komentar Bang Jahmada mengenai progres kasus ini ketika tanggal 13 ke sini tuh sudah 21 hari loh, nggak terasa. 21 hari belum ada tanda-tanda tindak lanjutnya. Apakah akan ada pemanggilan saksi, ada charge
ataukah ahli? Dan yang jangan lupa 5 lainnya itu belum diperiksa sampai saat ini. Hatta sampai saat ini belum diperiksa. Master 1 ya. Ya, yang Egy Sejana dan lain sebagainya. Nah, ini mic-nya. Silakan Bang Jahmada. Baik. Anda kan tahu sudah cara pegang mic kan semalam kan? Oke Prof. Silakan. Beliau Prof. Untuk progres yang ada di Polda ya, khususnya hari ini kita fokus wajib lapor dari bertiga sebenarnya. Ya. Cuman ya Ya, Kemudian? bertiga itu sudah sudah dipenuhi nanti ya. oke. Oke, jadi Abang konsentrasi fokus ke Rismon ya. Rismon dulu. Wajib Oke. lapor sebentar Ya. lagi kita mungkin masuk. Ya. Nah, tadi pertanyaan Prof, udah seperti apa nantinya? Ya. Hari ini tentu kita mengingatkan lagi Ya. penyidik atas ahli dan saksi ada cert yang kita ajukan. Oke. Dan satu lagi permohonan gelar perkara khusus. Oke. Nah, jadi saya kira itu program berikutnya ya. Jadi kita nggak usah ke kiri, ke kanan, terlalu melambung, tinggi, ke bawah, kiri, kanan. Jadi kita mengajukan ahli, sudah mengajukan 4 ahli dan satu lagi saksi yang meringankan. Oke. Dan yang paling utama sebenarnya gelar perkara khusus. Asik. Ini ditunggu-tunggu oleh semua pihak tentunya, bukan para hanya tersangka saja, tapi masyarakat tentu melihat juga karena ini akan terjadi suatu hal yang baru menurut saya. Hal yang Oke. baru artinya apa yang ditujukan untuk apa tujuannya untuk gelar perkara khusus itu Oke. agar mempertemukan stakeholder khususnya terhadap kausa prima itu. Oke. Nah, itu puncaknya kan begitu ya Bang ya. Dan dari Oke. ini itu tujuan yang utama. Untuk itu menurut saya tidak begitu mudah Polda Metro Jaya menyetujui itu. Barangkali ada langkah-langkah berikutnya. Apakah nanti ahli dulu yang dipanggil, Ya. kita sudah daftarkan nama-namanya, atau saksi yang meringankan. Oke. Nah, kita tunggu. Kita tidak bisa mengatur wah ini gitu ke Polda. Kita kan dalam hal ini memohon. Ya. Jangan lupa status kita memohon loh ya. Ya. Bukan memerintahkan. Ya. Jadi kadang-kadang perkataan-perkataan gini perlu diterjemahkan secara benar. Begitu Prof. Oke. Menurut saya. Oke, luar biasa ya. Jadi karena sudah azan, udah belum? Azan sudah ya? Ajan ya. Oh belum ya. Jadi sebentar lagi Bang Jahmada ya. Mengenai wajib lapor bagaimana? Apakah Anda tidak merasa berkeberatan atau bagaimana? Karena klien kita ini jauh juga rumahnya di Bali G sana. Ya Prof, memang wajib lapor ini kan tidak ada ketentuan terbatasnya sampai kapan. Iya. Tapi sepanjang prosesnya masih dalam seperti ini masih pasti wajib lapor. Iya. Nah, itu logikanya begitu kan. Iya. Kecuali kalau sudah ada tangga berikutnya wajib lapor berarti hapus, Hapus. masuk tangga berikutnya, Iya. step berikutnya. Tapi di satu sisi wajib lapor ini juga bagi klien saya khususnya Rismon barangkali tidak keberatan. Tidak keberatan artinya hanya wajib lapor ke sini sambil melihat perkembangan tentunya. Oke. Tapi soalnya ada konsekuensinya. Kalau ada wajib lapor dihapuskan berarti ada step berikutnya yang harus diikuti. Kan gitu. Tadi dia sih keberatan juga Bang. Keberatan ya? Keberatannya soal teknis, soal datang ke sini jauh, belum lagi biayanya dan lain sebagainya. Tapi karena itu kewajiban ya dilaksanakan kan begitu. Siap. Wajib lapor Prof. Sebenarnya Iya. gini. Iya. Kami kuasa hukum atau kita kuasa hukum bisa juga mewakili. Kalau kooperatif ya, Iya. artinya bisa melalui pemberitahuan, melalui informasi yang sekarang terbuka Iya. bahwa saya ada wajib lapor. Mungkin bisa diterjemahkan seperti itu. Iya, Karena perkara ini kan tidak bukan perlu perkara fisik ya. kebencian banget di Polda ini gitu. Tidak perlu fisik ya. Sudah terjadi keakraban yang begitu banyak, Iya. begitu terjalin gitu. Jadi tidak harus datang, tidak harus lapor akan Iya, sesuatu di sana. tidak. Pokoknya- Mungkin nanti saya terjemahkan begitu. Ya, cukup bahwa saya berada di sini dan lain sebagainya. Karena kalau mau lari ke luar negeri juga kata Rismon nggak ada duit dia tadi. Lari ke Sumatera juga lagi di posisi banjir, Prof. Nggak mungkin. Oke. Nah, Di terakhir Sumatera tadi lagi banjir ya. juga. Soal gelar perkara khusus ya. Ini memang sebuah permintaan yang sudah di-raise oleh tim Taka ya. Dan kita mengafirmasi saja kan. Ya. Dan kemudian Abang pernah di sana juga ya. Tapi karena Rismon kemudian menarik dari sana, maka itu tetap kita afirmasi sebagai sebuah permintaan ya. Betul, ya. Nah, tetapi saya ingin tanya dari tim Dokter Tifa justru. Apakah gelar perkara khusus itu sesuatu yang diafirmasi juga atau bagaimana? Jangan sampai kemudian kita bilang ada persetujuan, tetapi ternyata internal Dokter Tifa, karena ini
idenya dari tim sebelah ya. Gimana? Ya, kami tanggal 7 dan 8 akan rapat kembali untuk kemudian usulan dari teman-teman ini kan akan kami pertegas apakah kemudian kita ikut atau tidak. Pada prinsipnya ini kan supaya jelas kan perkara ini kan tidak kemudian mengambang, Prof. Ini tentu saja Pak Muhammad Taufik tanggal 7-8 di Jakarta dan semua tim PH dari Dr. Tifa ini akan berkumpul untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh PH Dr. Rismon tadi, Bang Zakir. Oke, ya. Tapi nanti kita juga akan berusaha melakukan rekonsiliasi karena ada PH yang memang ditunjuk bersama ya. Jadi kita lihat. Jadi intinya adalah memang kita akan saling mengafirmasi ya. Dan worry teman-teman semuanya ya, kita bekerja untuk kepentingan klien ya. Jadi bukan kepentingan masing-masing tapi for the name of client ya. Jadi karena this is for the name ya on behalf ya. Jadi karena ini on behalf the client maka jadi tidak ada persoalan lah ya, karena kita ingin yang terbaik. Itu saja sobat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas dong. Keren cadas. Oke.